Di tengah gurun yang sangat luas, seorang pria menemukan sebuah tempat yang terlihat seperti surga tersembunyi. Sebuah oasis kecil dengan air jernih yang tersembunyi di antara bebatuan yang sangat tandus. Di tempat itu, ia bertemu dengan dua orang pendaki perempuan yang sedang kebingungan mencari arah jalan. Pria tersebut kemudian mengajak mereka melihat oasis rahasia itu. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa di balik keindahan gurun tersebut tersembunyi rahasia besar yang mereka belum mengetahuinya. Oasis yang baru saja mereka temukan tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Beberapa dari mereka yang pernah memasuki oasis tersebut tidak pernah bisa kembali dengan selamat. Cerita kemudian dimulai dengan sebuah mimpi seorang anak laki-laki tertidur dan melihat pemandangan indah di tengah gurun Utah. Dalam bayangannya itu, dia sedang bersama ayahnya dan menikmati luasnya alam yang terbentang di sana. Namun, pemandangan itu bukan hanya sekedar mimpi biasa. Anak laki-laki itu bernama Aaron Leston. Dia tumbuh menjadi seorang anak yang tidak bisa diam di satu tempat. Saat sudah dewasa, Aaron tinggal di Colorado dan bekerja di sebuah toko perlengkapan olahraga. Namun, sifatnya yang terlalu mandiri sering membuat orang lain khawatir. Baru saja ia berbicara dengan rekan kerjanya mengenai jadwal liburan. Tetapi di sini, Aaron tidak benar-benar memberitahu kemana dia akan pergi. Dia memasukkan botol minuman, kamera video, makanan, dan berbagai alat yang menurutnya akan cukup untuk perjalanan singkatnya. Aaron kemudian mengendarai mobilnya menuju wilayah terpencil di Utah. Tempat yang menjadi tujuannya adalah Canyonland National Park. Di perjalanan menuju Utah, Aaron merekam petualangannya menggunakan kamera kecil yang ia bawa. Dari rekaman itu, terlihat bagaimana Aaron begitu percaya diri dan menikmati kebebasannya. Ia tampak yakin bahwa perjalanan ini hanya akan menjadi satu lagi pengalaman luar biasa yang akan ia kenang. Setelah sampai di wilayah Utah, Aaron mulai menaiki sepedanya dan melewati jalur-jalur terpencil di sana, sebelum akhirnya meninggalkan sepedanya di sebelah pohon dan mulai melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Namun di tengah perjalanan itu, ia melihat dua orang perempuan yang sepertinya sedang kebingungan mencari arah. Mengetahui hal tersebut, Aaron kemudian menghampirinya dan berkenalan dengannya. Mereka bernama Christy dan juga Megan. You are here. I can take you that way if you like. Why not? Sure. All right. Christy, allow me to introduce you to my friend Megan. Christy yang sedikit tertarik lalu menyetujuinya dan mereka bertiga kemudian berjalan bersama. Dalam perjalanan itu, mereka juga harus melewati tebing sempit untuk sampai ke lokasi. So the guidebook says that the route's through here. Namun hal yang tak terduga terjadi. Aaron baru saja terjatuh ke dalamnya. Megan dan Christy terlihat begitu panik, namun apa yang terjadi di bawah sana tidak seperti dugaan mereka berdua. Ternyata He's bad shit. Trust you, I'll kill you, Aaron Ralston. Come on! You gotta come down here! Aaron selamat dan menemukan oasis tersembunyi. Mengetahui hal tersebut, Aaron pun menyuruh mereka berdua untuk turun menyusulnya. Satu persatu dari mereka pun turun dan mereka menghabiskan waktu bersama di oasis tersembunyi itu. Namun, mereka tidak pernah menyadari bahwa sebuah tempat tersembunyi yang sangat berbeda dari gurun panas di sekitarnya itu menyimpan rahasia yang tidak mereka ketahui. Setelah menghabiskan waktu bersama dengan dua pendaki di oasis tersembunyi itu,
Gurun Utah yang biasanya terasa sunyi kini memberikan pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Namun Aaron harus berpisah dan melanjutkan perjalanan sendirinya. Sebelum mereka berpisah, Aaron juga menyempatkan untuk berfoto bersama. 1, 2. Keesokan harinya, Aaron yang masih penasaran mencoba ke sana sendiri dengan perlengkapan seadanya. Sekarang ia mencoba memasuki wilayah gurun tersebut dengan jalur yang berbeda. Aaron mulai melewati bebatuan yang sangat besar, jurang sempit, dan yang lebih mengerikan lagi, tempat tersebut hampir tidak pernah dilewati manusia satupun. Dengan mengikuti jalur bebatuan itu, ia memasuki jalur sempit yang bernama Blue John Canyon, sebuah kawasan dengan dinding batu tinggi yang terbentuk selama ribuan tahun. Namun tanpa ia sadari, ketika memasuki sebuah celah batu yang sangat sempit, batu besar itu menjepit tangan kanannya dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Dia mencoba mendorong batu tersebut dan menarik tubuhnya kembali. Namun batu itu tidak bergeser sama sekali. Walaupun menahan rasa sakit, Aaron masih terlihat begitu tenang. Dia mencoba berpikir layaknya seorang pendaki yang profesional, mengeluarkan semua barang bawaannya dan mencoba menggunakan tali untuk mengangkat batu itu. Namun semua percobaannya gagal. Batu tersebut terlalu berat untuk diangkatnya. Tidak ada satupun orang yang akan mendengar teriakannya. Ditambah air persediaannya yang sangat terbatas jika ia harus bertahan semalaman di sana. Please! There's someone down here! Help! I tried to set up this pulley all morning, but it didn't work. Malam pertama mulai turun. Perlahan cahaya matahari yang sebelumnya membakar gurun mulai menghilang di balik bebatuan itu. Gurun Utah yang siang harinya terasa seperti tungku raksasa berubah menjadi tempat yang sangat dingin. Ia melihat ke arah jam pintarnya, suhu di sana menunjukkan 5 derajat Celcius. Perubahan suhu yang sangat ekstrim itu membuat tubuh Aaron semakin sulit untuk beradaptasi. Aaron sekali lagi mulai memeriksa semua perlengkapan yang ia bawa. Ia melihat sisa air minum yang semakin sedikit. Di sana ia mulai menyadari bahwa persediaannya tidak dibuat untuk menghadapi situasi seperti ini. It's 3:05 Sunday. This marks 24 hours of being stuck in Blue John Canyon. Please try and get in touch with my parents and give them this tape. I'm low on food. 400 mil. Di depan kamera tersebut, Aaron mulai berbicara tentang apa yang sedang ia rasakan saat ini, terutama keputusan untuk pergi tanpa memberitahu siapapun dan lokasi perjalanannya. Hari-hari berikutnya mulai terasa semakin berat, air persediaan semakin berkurang dan tangannya yang terjepit mulai mengalami kerusakan karena tidak ada darah yang dialirkan. Namun hebatnya, Aaron masih berusaha untuk bertahan. Dia mencoba berbagai cara untuk membebaskan diri lagi, tetapi setiap usaha kecilnya selalu berakhir dengan kegagalan. Dan di tengah rasa putus asa itu, pikiran Aaron mulai membawa dirinya kembali ke masa lalu tentang keluarganya, tentang orang-orang yang ia tinggalkan dan tentang semua kesalahan yang membuatnya berada di tempat itu. Di hari ketiga setelah kejadian itu, persediaan airnya mulai menipis. Sekarang ia mulai menghitung setiap tetes yang ia minum. Panas gurun pada siang hari membuat tubuhnya kehilangan banyak tenaga. Tubuhnya mulai terlihat sangat melemah, bibirnya kering dan wajahnya terlihat semakin pucat. Dalam kondisi yang seperti itu, Aaron mulai menyadari satu hal di sana. Kesalahan terbesarnya bukan hanya karena ia terjebak, tetapi karena tidak memberitahu siapapun.
Untuk mengalihkan pikirannya, sekali lagi Aaron terus merekam dirinya sendiri dengan kamera itu. Dia membuat pesan-pesan seolah kamera itu adalah orang terakhir yang akan mendengarkan ceritanya. Mom, Dad, I just want to take this time to tell you that the times we spent together have been awesome. Hey Mom, I'm really sorry I didn't answer the phone the other night. If I had, I would have told you where I was going, and then you didn't tell anyone where you were going. Yeah, that's absolutely correct. And I haven't appreciated you in my heart as I know that I could. Dari kejadian itu, kemudian ia membayangkan lagi tentang bagaimana rasa ingin bebas dalam dirinya itu sering membuat dia menjauh dari orang-orang yang sebenarnya sangat menyayanginya. Tetapi tanpa disadari, malam kembali datang menghampirinya. Tapi kali ini gurun yang kering itu berubah. Ia melihat awan gelap dan perlahan hujan mulai turun di sana. Ia sangat senang dan segera menyiapkan botol untuk menampung air hujan itu. Namun keadaan yang terlihat seperti menyelamatkan hidupnya kemudian berubah menjadi malapetaka. Hujan itu pun mulai turun semakin deras dan ia hampir tenggelam di sana. Dengan sekuat tenaga, Aaron mencoba keluar dari bebatuan dan berhasil meninggalkan tempat paling mengerikan itu. Namun tanpa ia sadari, semua itu hanyalah mimpi. Ketika Aaron sudah terbangun, Aaron masih berada di dalam celah batu itu. Tidak ada keajaiban di sana dan kondisinya juga masih sama. Namun menurutnya, mimpi tersebut memberikan sesuatu yang hampir hilang darinya. Dia mulai percaya bahwa mungkin dia masih memiliki kesempatan untuk keluar dari sana. Di hari berikutnya, Aaron kembali menggunakan kamera kecil untuk merekam pesan terakhirnya. Dia memperkirakan berapa lama tubuhnya bisa bertahan di sana. Untuk pertama kalinya, Aaron mulai mempertimbangkan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya adalah melakukan hal yang sangat mustahil. Ia harus mengorbankan bagian tubuhnya sendiri. Setelah berhari-hari terjebak di dalam celah batu itu, Aaron akhirnya sampai pada titik terendah dalam hidupnya. Tubuhnya hampir menyerah dan air yang ia miliki sudah habis tak tersisa. Di tempat yang sangat sunyi itu, Aaron mulai memahami bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Kali ini suasananya sudah berbeda. Tidak ada lagi rasa percaya diri seperti ketika dia memulai perjalanan ini. Dalam pikirannya itu, Aaron mulai membayangkan sebuah kehidupan yang belum pernah ia jalani. Dia mulai membayangkan masa depannya, dirinya yang pulang bertemu kembali dengan keluarganya dan menjalani hidup yang berbeda. Dan bayangan tersebut membuat dia sadar bahwa ia masih ingin bertahan hidup. Lalu kemudian Aaron mengambil keputusan paling sulit dalam hidupnya. Dia melihat alat sederhana yang ia bawa untuk mendaki, sebuah pisau kecil. Pisau itu mungkin menjadi satu-satunya kesempatan terakhirnya. Dengan tangan gemetar, tetapi dia segera menyadari masalah lain. Pisau yang ia miliki ternyata tidak cukup tajam. Hari demi hari dia mencoba mengikis bagian yang menghalanginya, sebuah proses yang sangat menyakitkan sekaligus melelahkan. Namun kali ini pikirannya sudah berbeda. Saat proses itu berlangsung, pikirannya terus dipenuhi dengan berbagai hal. Dia mengingat keluarganya, dia mengingat masa kecilnya, dia mengingat kesalahan yang pernah ia buat. Sekarang tidak ada lagi cara lain jika ia ingin tetap mempertahankan tangannya, berarti dia akan mati di sana. Dengan rasa takut yang sangat luar biasa,
Aaron mulai memotong bagian yang selama ini menahannya. Momen itu menjadi pertarungan terbesar dalam hidupnya. Dengan rasa sakit yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, Aaron akhirnya berhasil membebaskan dirinya sendiri. Setelah berhasil membebaskan dirinya dari batu besar yang menjebaknya selama berhari-hari, Aaron akhirnya merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Namun perjalanannya itu belum selesai karena ia masih berada di tengah gurun dengan tubuh yang begitu lemah dan juga terluka. Dengan keadaan yang sudah sangat sekarat, ia mulai berjalan dan mencari jalan untuk pulang. Namun kebebasan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Dia kehilangan tangannya sendiri. Aaron sekarang berdiri sendirian di tengah Blue John Canyon. Dia melihat kembali tempat yang selama ini menjadi penjaranya, sebuah celah batu yang hampir mengakhiri hidupnya. Tetapi sekarang dia tidak punya waktu untuk merasa lega. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Aaron mulai berjalan melewati gurun itu. Setiap langkah terasa sangat berat, namun pikirannya hanya memiliki satu tujuan yang sangat pasti, keluar dari tempat ini. Aaron kini terus berjalan melewati bebatuan dan panasnya gurun menggunakan semua kemampuan yang masih ia miliki. Namun sebuah keajaiban kecil terjadi. Di tengah perjalanan itu, Aaron menemukan sebuah genangan air dari sisa air hujan yang terkumpul di sebuah bebatuan. Dia meminumnya dan mendapatkan sedikit tenaga untuk melanjutkan perjalanan lagi. Sampai akhirnya ia melihat beberapa pendaki sedang berada di area tersebut. Ia mulai menceritakan tentang oasis yang pernah ia temukan. Namun pendaki tersebut sangat terkejut karena Aaron masih bisa bertahan hidup. Menurut cerita mereka, tidak semua orang bisa melihat oasis tersembunyi itu. Bahkan beberapa dari mereka yang sudah melihat oasis itu tidak pernah kembali dengan selamat. Namun yang paling penting sekarang bahwa untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, Aaron tidak lagi sendirian. Para penyelamat di sana terkejut melihat kondisinya. Mereka tidak menyangka seorang bisa bertahan selama itu dalam keadaan seperti yang dialami Aaron. Namun tidak lama kemudian bantuan itu pun datang. Sebuah helikopter penyelamat akhirnya muncul untuk membawa Aaron pulang. Ia kemudian segera dibawa untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, keluarga Aaron yang sebelumnya tidak tahu keberadaannya akhirnya mengetahui kabar tersebut. Mereka selama ini tidak tahu bahwa Aaron sedang berada dalam bahaya karena ia tidak pernah memberitahu siapapun tentang rencananya. Setelah berhasil diselamatkan, Aaron tidak lagi melihat hidup dengan cara yang sama. Peristiwa tersebut benar-benar mengubah hidupnya. Dia yang dulu selalu merasa mampu menghadapi semuanya sendirian, akhirnya memahami bahwa manusia membutuhkan orang lain. Beberapa tahun kemudian, Aaron kembali ke tempat itu bukan sebagai seseorang yang ingin menaklukkan alam, tetapi sebagai seorang yang menghormati kekuatan alam. Tempat tersebut menjadi pengingat bahwa hidup bisa berubah hanya dalam beberapa detik saja. Ini adalah sebuah kisah nyata yang dibumbui dengan jalan cerita misterius tentang seorang yang dipaksa menghadapi ketakutan terbesar dalam hidupnya dan menemukan alasan untuk tetap bisa bertahan hidup. Karena terkadang untuk bisa kembali menemukan diri kita sendiri, seseorang harus kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Tapi ada satu pertanyaan besar. Bagaimana keadaan Christy dan Megan setelah kejadian itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menikmati alur cerita penuh emosi dan makna seperti ini, jangan lupa berikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita film berikutnya.